Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Oke, sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Permadi, Septi, hadir Bu. Janisa, Hadir, Bu. Putri, Alicia, Hadir, Bu. Talita, hadir Bu. Fania, Hadir. Weni. Hadir. Oke, kita doakan semoga yang teman kita yang sakit diberi Allah kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada minggu berikutnya. Nah, sebelum itu kita sebelum membuka pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya materi-materi yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Kalian masih ingat nggak apa yang terjadi saat zat asam seperti HCl itu dilarutkan ke dalam air? Nah, apakah zat itu tetap utuh atau berubah menjadi partikel lain? Ya betul ya. Di mana HCl kalau dilarut ke dalam air itu dia akan berubah, di mana saat asam dilarut ke dalam air molekulnya terurai menjadi ion-ion, terutama ion hidrogen. Nah, proses itu disebut dengan ionisasi asam. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih, kalau begitu menurut kalian apa sih peran ion H+ itu sampai bisa membuat suatu larutan terasa asam? Ion H+ menentukan tingkat keasaman larutan, di mana semakin banyak ion H+ yang terbentuk, maka larutan semakin asam dan nilai pH-nya semakin rendah. Ya betul ya, di mana ion menentukan tingkat keasaman larutan, di mana semakin banyak ion H+ yang terbentuk, maka larutan akan semakin asam dan nilai pH-nya semakin rendah. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan mempelajari pH larutan suatu asam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan pH larutan asam, kuat, dan asam lemah dengan tepat. Kedua, itu peserta didik mampu menentukan reaksi larutan asam dengan tepat. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini terlihat 4 gelas berisi larutan berbeda, yaitu full kopi, yaitu jus jeruk, kopi, air putih, dan sabun cair, di mana memiliki pH yang berbeda-beda, di mana jus jeruk itu memiliki pH yang rendah, kemudian air putih itu netral, dan sabun cair itu memiliki pH yang paling tinggi. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap larutan memiliki jumlah ion H+ yang tidak sama, sehingga memengaruhi tingkat keasaman atau kebasahannya. Jadi, menurut kalian, mengapa jumlah ion H+ dalam larutan bisa berbeda-beda, dan bagaimana kita dapat menentukan pH suatu larutan secara tepat? Ada yang tahu? Oke, sebelum itu apa sih itu asam? Di sini menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen H+. Dimana adapun untuk menurut Konstela, asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton kepada zat yang lain. Sedangkan menurut Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron. Dengan demikian, semua teori ini menegaskan bahwa keberadaan ion H+ merupakan ciri utama dari sifat asam. Nah, apa sih itu pH? Nah, di sini Ibu menjelaskan bahwa pH atau power of hydrogen merupakan ukuran untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan, di mana secara matematis pH dapat dirumuskan dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, di mana nilai pH menunjukkan banyaknya ion yang terdapat dalam larutan. Untuk pH kurang dari 7 itu larutan asam, pH sama dengan 7 itu netral, dan pH
lebih dari 7 itu besar. Nah, apa sih ionisasi asam tadi? Nah, di mana ionisasi asam adalah proses terurainya molekul asam dalam air menjadi ion-ion penyusunnya, terutama ion H+ dan anion sisa asam. Nah, contohnya itu HCl. Nah, di mana HCl ini akan terurai menjadi H+ dan Cl-, di mana ionisasi ini menentukan kekuatan asam semakin besar derajat ionisasi semakin kuat sifat asamnya. Nah, derajat ionisasi itu menunjukkan seberapa besar bagian molekul asam yang terionisasi dalam air, di mana alfa sama dengan jumlah molekul yang terionisasi per jumlah molekul awal. Nah, di mana asam kuat itu alfanya mendekati 1 ion 1, yang artinya ionisasinya hampir sempurna. Sedangkan asam lemah itu alfanya jauh lebih kecil dari 1, yang artinya ionisasi sebagian kecil saja. Nah, di mana asam itu tadi dibagi menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Di mana asam kuat tadi asam yang terionisasi sempurna dalam air, yang artinya hampir seluruh molekulnya berubah menjadi ion H+ dan ion sisa asam. Nah, contohnya itu untuk contoh asam kuat itu ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Nah, selain keenam asam kuat ini, maka dia termasuk ke asam lemah. Nah, untuk asam lemah bisa kita lihat pada nanti, di mana ada pun reaksi ionisasi dari HCl itu tadi H+ plus Cl-. Nah, karena ionisasi sempurna, maka konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi asam awal atau C, di mana untuk rumusnya itu pH sama dengan min log konsentrasi H+ atau min log C. Nah, untuk konsentrasi ini H+-nya itu A dikali Ma, di mana A itu valensi asam dan Ma itu konsentrasi asam. Adapun contohnya itu hitunglah pH larutan HCl 0,01 molar. Nah, di sini kita coba menjawab. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, di situ diketahui di situ diketahui nah, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, di situ kita akan mencari konsentrasi H+ dari HCl. Nah, di mana untuk mencari konsentrasi H+ itu menggunakan H sama dengan A dikali Ma. Nah, untuk A itu sama dengan 1 dikali 0,01 sama dengan 10 min 2. Nah, karena kenapa ini 1? Karena asam kuat itu tadi kan terionisasi sempurna. Jadi konsentrasi H+ itu sama dengan asam awalnya. Nah, kemudian kita masukkan pH sama dengan min log
H plus sama dengan min log 10. Nah, didapat pH-nya yaitu 2. Kemudian untuk asam lemah itu di situ ibu juga menuliskan bahwa asam lemah itu asam yang terionisasi sebagian dalam air. Artinya hanya sebagian kecil mengumpul asam yang melepaskan ion H+. Nah, contohnya itu CH3COOH, H2CO3, dan HCN. Di mana reaksi ionisasi untuk CH3COOH itu H plus CH3COOH, di mana reaksi ini mengalami keseimbangan, yaitu reaksi bolak-balik. Untuk asam lemah digunakan ketetapan ionisasi asam atau Ka, yang dimana dapat dituliskan yaitu Ka sama dengan konsentrasi H plus konsentrasi A minus per konsentrasi. Untuk rumusnya begini. Nah, jadi derajat ionisasi kecil ionisasi maka dapat dipakai rumus pendekatan, yaitu konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali C, di mana Ka itu ketetapan ionisasi asam dan C atau Ca itu konsentrasi asam. Nah, untuk sehingga untuk pH-nya itu pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Nah, contohnya itu hitunglah pH larutan asam etanoat, yaitu 0,2 mol, di mana Ka sama dengan 2 kali 10 min 5. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus konsentrasi, pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Nah, dimana untuk menjawabnya kita harus mengetahui konsentrasi H plusnya. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus yang itu tadi, di mana H plus konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali C. Nah, di mana untuk dapat Ka itu sudah diketahui itu berapa nilai Ka? 2 kali 10 pangkat plus 5. Ya, betul ya. 2 kali 10 min 5 dikali C-nya 0,2. ya, dikali 0,2. Nah, sehingga didapat akar 4 dikali 10 min 6. Nah, akar dari 4 kali 10 min 6 itu berapa? 2 kali 10 min 3. Nah, sehingga didapat pH-nya itu pH sama dengan min log konsentrasi H plus kita dapat yaitu 2 kali 10 min 3, sehingga didapat 3 min log 2. Nah, selanjutnya itu apa sih hubungan pH dan lekuidan asam? Nah, untuk mengetahui itu semakin besar Ka yang atau
ketetapan ionisasi asam, maka semakin besar pula H+ yang dihasilkan dan semakin kecil nilai pH-nya. Nah, untuk hubungan ini dapat digambarkan dengan itu Ka meningkat, maka konsentrasi H+-nya itu juga meningkat. Kemudian meningkatnya konsentrasi H+, maka pH-nya akan menurun sehingga sifat asamnya akan semakin kuat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Di sini Ibu ada LKPD. Di sini yang datang berapa orang? 6. Nah, coba kalian bentuk 2 kelompok. Kelompoknya mau Ibu bagikan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1? Kelompok 2. Nah, untuk menjawab soal-soal tersebut, kalian bisa menggunakan media sumber-sumber lain yang bisa kalian akses melalui internet. Sebelum mengerjakannya, coba kalian baca dulu petunjuknya dan Ibu kasih waktu 5 menit. Oke. Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Belum. Kelompok 2? Belum, Bu. Oke, waktunya habis ya. Sekarang dari kedua kelompok yang ingin presentasikannya terlebih dahulu siapa? Ya, menjawab soal-soal. Oke, kelompok 1 siapa? Oke, Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pada lembar kerja peserta didik itu ada soal-soal atau pertanyaan yang telah kami jawab. Yang pertama itu derajat ionisasi HCl 0,1 molar di dalam air adalah 1. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi HCl di dalam larut air. Nah, jadi di sini untuk persamaan reaksinya itu ada HCl menjadi H+ plus Cl-. Nah, untuk soal yang kedua itu zat yang mempunyai derajat ionisasi A sama dengan 1 akan terurai sempurna di dalam air membentuk ion-ionnya sehingga konsentrasi ion-ionnya dapat diketahui. Maka hitunglah konsentrasi H+ dan Cl- dalam larutan HCl.
Nah, untuk konsentrasinya itu kami dapatkan itu 0,1 molar. Nah, untuk soal yang ketiga itu hitunglah pH larutan HCl. Nah, untuk pH HCl itu didapatkan 1, di mana kami menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ yang didapat tadi itu 0,1 molar. Jadi min log 0,1 itu sama dengan 1. Nah, mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Oke, jawabannya ternyata sudah benar ya. Untuk kelompok 2 siapa yang ingin menyampaikan? Oke, Kalita. Baik, di sini saya mewakili kelompok saya. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok saya. Dimana untuk soal pertama itu CH3COOH 0,1 molar di dalam air akan terionisasi sebagian karena nilai derajat ionisasinya lebih kecil dari 1. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi CH3COOH di dalam pelarut air. Jawaban nomor 1, di mana CH3COOH itu mengalami reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik. Dia akan terionisasi menjadi CH3COO- dan H+. Kemudian untuk soal nomor 2 itu di dalam air CH3COOH akan terionisasi sebagian sehingga akan membentuk kesetimbangan asam di dalam air. Tuliskan persamaan kesetimbangannya. Nah, untuk persamaan kesetimbangannya di mana Ka sama dengan konsentrasi dari si CH3COO- itu dikali dengan konsentrasi dari H+, kemudian dibagi dengan reaktan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Cetnya, silakan. Nah, sebelum itu beri tepuk tangan untuk kita semua karena sudah dapat menjawab soal-soal yang ada di LKPP. Nah, di mana dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan dan dalam pengerjaannya atau ada kesulitan? Tidak. Oke. Untuk nah, di sini Ibu ada latihan soal. Nah, ini silakan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan untuk minggu depan. Ibu. Nah, oke. Jadi itu saja materi kita hari ini. Nah, di sini untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengadakan poster terlebih dahulu. Silakan persiapkan HP-nya, bawa HP semua kan? Ya, ada internetnya. Nah, untuk linknya Ibu berikan ke grup kelas.
Silakan kerjakan selama 2 menit ya. Oke, sudah mengumpulkan semua? Nah, ternyata sudah paham ya tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang dapat menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan larutan pH larutan asam. Oke, baiklah. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa pH larutan asam itu memberikan pemahaman mendasar mengenai konsep keasaman suatu larutan, di mana berdasarkan jumlah ion hidrogen atau konsentrasi H+ yang dihasilkannya, di mana nilai pH itu digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Dan secara matematis dinyatakan dengan rumus ini tadi, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, di mana semakin besar konsentrasi ion hidrogen H+ itu di dalam air, maka semakin kecil pH-nya dan semakin kuat sifatnya. Nah, pada asam kuat itu seperti HCl dan H2SO4 itu ionisasinya itu terjadi sempurna, sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi awalnya. Dimana untuk asam kuat itu dapat ditulis dengan konsentrasi H+ itu sama dengan C asamnya. Nah, sementara itu untuk pada asam lemah itu seperti CH3COOH atau H2CO3 itu ionisasinya hanya berlangsung sebagian, dan nilai konsentrasi H+ itu dihitung dengan rumus konsentrasi H+, kita tahu tadi Ka konsentrasi H+ sama dengan Ka dibagi C. Nah, di mana nilai Ka itu merupakan tetapan ionisasi asam dan C adalah konsentrasi awal larutan. Nah, semakin besar nilai Ka, maka semakin besar pula kemampuan asam untuk melepaskan ion H+ dan semakin rendah nilai pH-nya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada pengaji. Silakan memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, katanya kita berdoa menurut ada dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada perkataan ibu yang salah atau kurang berkenan, ibu mohon maaf, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama ibu pamit ya. Ya, Bu.